Dahulu kala, di tanah Pajajaran, berdiri sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana, Prabu Mundingwangi, yang juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu terkenal karena keberaniannya dan juga kegemarannya berburu. Meskipun seorang raja, ia lebih suka berburu sendirian, hanya membawa busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Baginya, berburu adalah bentuk pelarian sejenak dari kesibukan kerajaan. Pada suatu hari, ketika sedang asyik berburu, Prabu Siliwangi tanpa sadar mengejar seekor rusa hingga masuk jauh ke dalam hutan yang gelap dan lebat. Hari semakin siang, tetapi rusa itu terus berlari, membuat sang Prabu terus mengejarnya. Hingga akhirnya, ia berhenti di tengah hutan dan menyadari bahwa ia telah tersesat. Aneh sekali, hutan ini begitu asing. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar, gumamnya dengan cemas. Apakah aku benar-benar tersesat? Setelah mencari jalan keluar tanpa hasil, Prabu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dalam keheningan hutan, ia melihat sesosok wanita cantik berdiri di kejauhan, memancarkan aura yang menenangkan. Wanita itu tampak anggun, dengan pakaian yang indah dan wajah yang mempesona. Dengan penuh harapan, Prabu segera mendekati wanita tersebut. "Maaf jika saya mengganggu," ujar sang Prabu dengan sopan. "Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Bisakah Anda membantu saya menemukan jalan keluar?" Wanita itu tersenyum lembut. "Bagaimana Anda bisa tersesat sejauh ini, Tuan?" tanyanya. "Saya terlalu asyik mengejar hewan buruan hingga tidak memperhatikan arah," jawab Prabu. "Mohon bantu saya keluar dari hutan ini." Wanita itu mengangguk. Namun ia memberikan sebuah syarat. "Saya akan membantu Anda, tetapi dengan satu syarat. Anda harus tinggal bersama saya di hutan ini untuk beberapa waktu." Prabu Siliwangi tertegun sejenak, tetapi ia segera menyetujui syarat tersebut. "Baiklah, saya akan tinggal di sini jika itu syaratnya," katanya. Wanita itu lalu mengajaknya ke sebuah rumah kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Rumah itu tampak sederhana namun nyaman. Selama tinggal bersama wanita tersebut, Prabu Siliwangi merasa nyaman dan mulai jatuh cinta. Wanita itu begitu lembut dan penuh perhatian, hingga akhirnya mereka menikah. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Prabu mulai merasa rindu pada kerajaannya. Ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar sebagai Raja Pajajaran. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan istrinya. "Istriku, aku sangat mencintaimu, tetapi aku harus kembali ke kerajaan untuk memimpin rakyatku. Aku berjanji akan sering datang ke sini untuk menemuimu," ujar Prabu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk penuh pengertian. "Baiklah suamiku, aku mengerti tanggung jawabmu. Tetapi ingatlah untuk menjaga kesehatanmu dan sesekali mampirlah untuk menemuiku." Setelah itu, wanita tersebut mengutus prajuritnya untuk mengantar Prabu keluar dari hutan. Ketika Prabu Siliwangi tiba kembali di istana, rakyatnya menyambutnya dengan haru. Mereka mengira bahwa rajanya telah meninggal karena menghilang begitu lama. Waktu berlalu, Prabu Siliwangi sibuk mengurus kerajaan. Dalam kesibukannya, ia tanpa sadar melupakan janjinya kepada istrinya di hutan. Namun suatu malam, saat ia sedang tidur, ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu begitu jelas hingga membangunkannya. Prabu segera membuka pintu istana dan melihat seorang bayi kecil yang terbungkus kain halus. Ia menggendong bayi itu dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Dari balik cahaya itu, muncul sosok wanita yang tidak asing baginya. Wanita itu adalah istrinya yang tinggal di hutan. "Suamiku, bayi ini adalah anak kita. Rawatlah dia dengan penuh kasih sayang," ujar wanita itu sebelum menghilang dalam sekejap. Prabu menamai bayi itu Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan berbudi pekerti luhur. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat semua orang di kerajaan mencintainya. Namun, kebahagiaan itu mulai terganggu ketika Prabu Siliwangi memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Dewi Mutiara pada awalnya terlihat sebagai seorang wanita yang baik dan penuh perhatian. Namun, setelah beberapa waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Ia menjadi iri pada Putri Kadita karena kecantikan dan kasih sayang yang diberikan Prabu kepadanya.
Dewi Mutiara merasa bahwa Putri Kadita adalah ancaman bagi posisinya di istana. Ketika Dewi Mutiara mengetahui bahwa ia mengandung seorang bayi laki-laki, ia semakin berambisi untuk menyingkirkan Putri Kadita. Ia pun menemui seorang dukun sakti untuk melancarkan rencananya. Dengan bayaran mahal, dukun itu memberikan mantra jahat yang akan membuat tubuh Putri Kadita berubah mengerikan. Suatu malam, ketika Putri Kadita sedang tidur, asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Ketika pagi tiba, kulit Putri Kadita dipenuhi bintik-bintik menyeramkan. Ia terkejut dan menangis melihat tubuhnya yang berubah. Prabu Siliwangi segera memanggil tabib dari seluruh penjuru negeri. Tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan Putri Kadita. Dewi Mutiara memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan niat jahatnya. Yang mulia, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari istana. Penyakitnya bisa menular dan membahayakan calon putra kita serta rakyat kerajaan. Bujuk Dewi Mutiara. Prabu Siliwangi awalnya ragu. Tetapi akhirnya ia terhasut oleh kata-kata Dewi Mutiara. Dengan berat hati, ia meminta Putri Kadita untuk meninggalkan istana. Maafkan ayah, putriku. Ayah tidak sanggup melindungimu kali ini, ujar Prabu dengan mata penuh air mata. Jangan khawatir ayah. Aku akan pergi dengan ikhlas. Semoga ayah selalu sehat dan bahagia, jawab Putri Kadita dengan tegar. Putri Kadita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Dalam kesendiriannya, ia memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk dan kesembuhan. Suatu malam, saat ia sedang bermeditasi, ia mendengar suara gaib yang berkata, "Pergilah ke pantai selatan. Di sana, kau akan menemukan takdirmu." Putri Kadita membuka matanya dan merasa yakin dengan pesan tersebut. Ia segera memulai perjalanan panjang menuju pantai selatan. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa kenal lelah, melewati panas terik dan hujan deras. Namun, tekadnya tetap kuat. Ketika tiba di pantai selatan, Putri Kadita merasa bingung. Ia berdiri di tepi pantai, menatap deburan ombak yang besar, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, suara gaib itu terdengar lagi. "Menyatulah dengan alam anakku. Lompatlah ke dalam laut." Dengan penuh keyakinan, Putri Kadita melompat ke dalam laut. Begitu tubuhnya menyentuh air, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua bintik-bintik di tubuhnya menghilang, dan ia berubah menjadi sosok yang lebih cantik dan anggun. Putri Kadita merasa bersyukur atas kesembuhannya dan memutuskan untuk tinggal di laut sebagai bentuk rasa terima kasih kepada alam. Putri Kadita membangun sebuah istana megah di dasar laut dan menjadi penguasa Laut Selatan. Ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang bijaksana dan penuh wibawa. Bersama pasukannya, ia menjaga laut dan seisinya. Namanya menjadi legenda yang hidup di hati rakyat hingga kini. Setiap orang yang mendengar kisahnya merasa kagum atas keteguhan hati dan keberaniannya. Hingga saat ini, Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai pelindung Laut Selatan, sosok yang abadi dalam mitos dan cerita rakyat.